Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengirimkan pesan khusus kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto agar Pilpres 2019 berlangsung damai. Bahkan Presiden kelima Republik Indonesia itu sempat menyebut jika anak buah Prabowo Subianto membuat dirinya mumet karena adanya hoax hingga hate speech. Lantas apa makna di balik pesan yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan ini, hingga benarkah pemilu saat ini dipenuhi hoax dan hate speech? Beberapa materi ini yang akan menjadi bahan diskusi kita sore hari ini. Bersama saya Valerie Daniel sudah hadir di studio, yaitu Sirojudin Abbas, Direktur Program SMRC, dan Habibur Rahman, Ketua DPP Partai Gerindra. Serta melalui sambungan telepon sudah bergabung bersama kami Eva Kusuma Sundari, politikus PDI Perjuangan. Saya sapa dulu yang ada di studio pada hari ini, yaitu Pak Abbas dan Pak Habibur Rahman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Baik, kita juga menyapa Ibu Eva di sambungan telepon. Selamat sore Ibu Eva. Selamat sore semuanya. Baik, sebelum kita mulai dialog kita, kami akan menyampaikan informasi berikut ini. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengirimkan pesan khusus kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto agar Pilpres 2019 berlangsung damai. Hal ini disampaikannya saat acara Kornas PDI Perjuangan di kawasan Kemayoran, Jakarta. Saya ingatkan, kita ini pernah loh berpemilu dari sejak tahun 55. Tapi saya belum pernah, setelah sekian lama saya menjadi ketua umum dan tentunya yang terlama sekarang di Indonesia, tidak pernah saya melihat bangsa kita sendiri hanya menuju keinginan untuk merebut kekuasaan itu, lalu seperti saling membenci, menyanyikan kebencian, lalu hoax. Lalu saya berpikir, kalau mereka sudah jadi, lalu bagaimana ya? Ya Ibu dengar kok. Ya apa bangsa ini tidak porak-poranda satu sama lain, itu akan sepertinya menjadi musuh. Saya ceritakan Bapak Presiden dalam program itu, saya berteman baik dengan Pak Prabowo. Aneh kan ya? Aneh kan ya? Ketika yang namanya justru ke anak buahnya selalu menampilkan hal-hal yang sepertinya menyudutkan kita. Padahal seorang terdekat Pak Prabowo membisiki saya, Pak Prabowo kangen loh Bu sama nasi gorengnya Ibu. Kan lebih enak ya. Ini mudah-mudahan terdengar oleh beliau. Baik, langsung saja kita mulai dulu. Saya akan menyapa Bu Eva terlebih dahulu di sambungan telepon. Ibu Eva, sebenarnya apa makna dari pesan Megawati untuk Prabowo Subianto kali ini? Sebetulnya Bu Mega juga kangen sama Pak Prabowo gitu loh, bahwa ketika dibisikin bahwa Pak Prabowo kangen, Bu Mega menjawabnya secara positif juga, sehingga pesannya disampaikan juga. Tapi sebetulnya ajakan Bu Mega itu adalah sesuatu yang sifatnya normatif ya, bahwa sama-sama kita harus memastikan bahwa kampanye ataupun nanti pilpres ini diharapkan kualitasnya baik, dan salah satu indikasinya adalah tidak ada hoax-hoax yang memang dampaknya kita khawatirkan selain memicu konflik juga memecah belah. Dan tentu kita kalau dua pasangan ini bisa sama-sama untuk berkomitmen, dan Bu Mega juga menekankan kalau Pak Prabowo sih nggak pernah aneh-aneh, tapi pasukannya. Jadi memang menurut saya kalau komitmen moral semua pimpinan tampaknya memang normatif semua, tetapi kemudian bagaimana memastikan pasukannya untuk kemudian juga ikut berkampanye positif, itu tantangannya. Dan konteksnya Bu Mega waktu itu kan menunjukkan, ini Pak Tri dulu kan
saya di seberang, Pak Tri di sana, tapi kan bisa juga rukun. Jadi hubungan personal antar elit di dalam negeri ini menjadi kunci. Jadi ajakannya mari untuk stop hoax dan fokus kepada hal-hal yang berkualitas, tentu program begitu ya. Baik, jadi sifatnya normatif ya. Tapi yang menarik sampai disebutkan ini anak buahnya Pak Prabowo. Sebenarnya siapa yang dimaksud di sini? Bu Mega sih melihatnya secara umum ya, anak buah itu ya bukan langsung literally begitu kan. Yang dimaksud adalah ya layer-layer di bawahnya itu yang memang beberapa saat atau beberapa kasus memang tertangkap ya, atau disoal untuk dibawa ke ranah hukum karena melakukan hate speech ataupun hoax dan seterusnya begitu. Oke, baik, saya tanyakan dulu ke studio, ada Pak Habib. Ini kalau tadi dikatakan anak buahnya Pak Prabowo ini bikin mumet, gimana komentarnya tim sukses atau Badan Pemenangan nih? Saya pikir saya perlu sampaikan dulu bahwa kita sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Ibu kita, Ibu Megawati. Beliau menunjukkan kelas kenegarawannya saat kemarin menyampaikan pidato tersebut. Dan saya juga mendengar bahwa ya jangan juga menyudutkan Pak Prabowo, kurang lebih begitu himbauan kepada kader-kader beliau. Artinya beliau nggak memposisikan diri pada saat itu hanya sebagai ketua umum PDIP, tapi sebagai seorang negarawan, mantan presiden, ya, yang mengayomi kita semua. Jadi nggak tersudutkan dengan kita sama komentar sekali tadi nggak ya? Bahkan di kita sendiri, ya, kita juga rajin mengingatkan. Ya. Pak Prabowo juga rajin mengingatkan ke kita soal bagaimana kita dalam kontestasi politik harus tetap punya prinsip bahwa kita ini bukan untuk saling mencederai, bukan. Bahasa di agamanya itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan kita mengalahkan untuk membinasakan, enggak seperti itu. Sehingga kita harus tetap punya yang namanya respect. Respect kepada lawan, karena bagaimanapun kita ini punya tujuan yang sama, ya, ingin yang terbaik bagi bangsa ini. Baik, jadi kita pun diwanti-wanti agar tidak menyentuh area yang namanya hoax dan lain sebagainya. Ya, jadi menurut Anda imbauan ataupun pesan tadi itu sama sekali tidak berarti? Bukan tidak berarti, jangan jangan di framing lagi. Justru sangat berarti. Justru sangat berarti. Tapi kan dikatakan tadi anak buahnya Pak Prabowo itu bagaimana komentar Anda? Enggak setekstual itu, tapi secara prinsip yang kita tangkap ini semangatnya sangat baik ya. Kita semua mengedepankan cara-cara berkompetisi yang elegan, kurang lebih seperti itu. Baik, tampaknya cukup tidak terlalu menanggapi pesan dari Megawati tadi ya, jadi cukup menerima. Kalau Pak Abbas ini menilainya bagaimana? Apa sebenarnya maksud dari himbauan ataupun pesan tadi? Saya melihat ada dua hal yang ingin disampaikan Bu Mega. Yang pertama, beliau ingin memastikan dan mengingatkan semua orang bahwa kompetisi ini kompetisi jangka pendek, hanya salah satu cara saja untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan negara ini. Makanya mengutip sampai pemilu berkali-kali sejak tahun 55 sampai saat ini. Jadi yang penting, yang lebih besarnya, tujuan bernegaranya. Saya kira diingatkan lewat cara itu. Dan yang kedua, Bu Mega juga menunjukkan hubungan personal yang sangat dalam dengan Pak Prabowo. Yang beliau sampaikan sebetulnya adalah mengingatkan kepada bangsa Indonesia saat ini yang sedang berpikir keras akan mendukung yang mana dalam pemilu presiden dan legislatif ini. Diingatkan oleh Bu Mega bahwa hubungan personal Bu Mega dengan Pak Prabowo itu baik kok. Oleh karena itu pastikan jangan sampai di bawah itu seolah-olah pertarungan yang win-lose atau yang menang mendapatkan semuanya, yang kalah rugi semuanya. Tetapi lihat, ada komponen pertemanan yang lebih kuat, yang sama-sama ingin berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, hal-hal yang turut berkontribusi terhadap
adanya garis pemisahan terkeduanya, dalam hal ini di tingkat bawah sebetulnya, kan, yang diingatkan Ibu Mega itu mestinya melihat induknya dong. Kalau induknya baik, induknya memikirkan sesuatu yang lebih besar, maka di bawah juga harusnya berpikir sejalan seperti itu. Kalau misalnya yang baik-baik saja hubungannya, tapi kenapa masih secara spesifik disebut anak buah yang bikin mumet? Maksudnya apa? Saya kira itu yang di garis bawah Bu Mega itu bukan pada level elitnya ternyata. Tapi apa yang ada di belakangnya. Jadi pertarungan di belakang inilah di kalangan pengikut, di kalangan tim gitu yang terlihat memang jauh lebih keras ketimbang hubungan personal antar elitnya. Nah, itu juga mengingatkan bahwa di tingkat elit mestinya lebih bisa menjaga itu gitu. Karena realnya yang terjadi saat ini pertarungan itu jauh lebih keras, lebih mengerikan ketimbang yang diharapkan oleh Pak Prabowo atau Bu Mega sekalipun. Saya kira begitu. Okay. Baik pada level opini maupun pada level praktis di tingkat yang paling kecil di masyarakat. Oke, baik. Saya akan tanya ke Bu Eva dulu. Sebenarnya Bu Eva, kalau melihat hubungan antara Bu Megawati dengan sosok Prabowo itu seperti apa sih kalau bisa digambarkan sekarang? Ya, karena Bu Mega pernah bersama-sama ya dalam satu posisi ketika Pak Prabowo menjadi cawapresnya Bu Mega. Nah, selama persiapan Pilpres ketika berpasangan ini banyak sekali, bahkan tadi misalkan di ruang tertutup dia juga menceritakan dengan sayang ya kepada Pak Prabowo. Kita pernah loh mengundang konsultan untuk memperbaiki pidato kita sama-sama seperti itu. Jadi terbuka juga membahas Pak Prabowo, tertutup tadi juga membahas Pak Prabowo dengan mesra. Jadi saya ingin mengemphasize Mas Abbas bahwa ini pesan ke dalam juga loh, bukan hanya keluar untuk pasukannya Pak Prabowo. Jadi ini lebih mari kita berpikir tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengikat kita semua, dan kita akan rugilah kalau sampai menjadikan Pilpres ini menjadi perang begitu, tapi lebih kepada kawan demokrasi dalam menjalankan ritual 5 tahunan ini untuk pergantian kekuasaan dan seterusnya. Jadi saya melihatnya Bu Mega ya sayang ke kita semua, ke Pak Prabowo iya, ke kita juga iya. Oke, jadi bisa dikatakan cukup dekat hubungan antara sosok Megawati dengan sosok Prabowo, sampai tadi dikatakan ada yang mengatakan Prabowo kangen nasi goreng Ibu Megawati. Seperti itu hubungannya, dulu sering dimasakan nasi goreng? Saya pikir ya, karena bukan hanya Pak Prabowo ya yang dimasakin dengan nasi goreng, tapi juga beberapa tokoh yang lain juga sering ngomong, aduh ini lama nggak ngerasain nasi gorengnya Ibu. Jadi tampaknya diplomasi Bu Mega itu ya melalui meja makan, dan andalan beliau adalah nasi goreng, dan ini dimasakin untuk elit-elit yang lain juga begitu. Dan Pak Prabowo ada di dalam lingkup teman dekat Bu Mega ini. Jadi saya melihatnya ya seperti keibuan banget gitu tonnya tadi. Dan kita diingatkan bersama-sama bahwa jangan sampai kita merugi dengan Pilpres yang ini, ada kepentingan yang lebih besar. Dan lihatlah pada hari ini pun saya bisa berhubungan dengan beberapa tokoh yang ada di situ, termasuk Pak Hamzah Shahas ya, waktu itu kan pernah di sebelah sana, tapi sekarang di sini semua, Pak Tri juga demikian dan seterusnya. Baik, saya ke Pak Habib terlebih dahulu. Ini kalau tadi dikatakan memang hubungannya dekat, tapi kemudian kalau kita lihat apakah ini berarti ada kecenderungan bahwa ke depannya tidak akan lagi ada misalnya tadi memojokkan kubu dari Ibu Megawati setelah pesan ini? Ya, saya pikir sih idealnya memang seperti itu ya. Kontestasi ini kita beradu visi, misi, dan program. Itu lebih baik, apalagi masa kampanye kan kita sudah mulai masuk ke debat, lalu ada nanti rapat yang lebih besar, rapat akbar, dan iklan. Itu masa kampanye tahap terakhir, di mana memang kita akan jauh lebih leluasa mengedepankan visi, misi, dan program. Dan itu kalau itu bisa benar-benar maksimal, saya pikir nggak akan terjadi ketegangan.
Karena masing-masing tentu punya program, ya punya visi dan misi beserta program yang andalan masing-masing. Tinggal bagaimana merasionalisasikan supaya bisa baik diterima oleh masyarakat. Oke, kalau dari jawaban Bu Eva, jawaban Pak Habib sepertinya tampaknya akan tenang-tenang saja. Menurut Anda juga akan demikian, akan tenang-tenang saja kondisinya, tidak mungkin ada letupan-letupan tadi seperti hoax, kan kita udah tahu beberapa waktu lalu ada soal hoax soal 7 kontainer surat-surat tercoblos gitu. Nah, itu tidak akan terjadi lagi setelah himbauan ini misalnya? Saya kira tidak ada yang bisa menjamin itu tidak akan terjadi lagi. Yang disampaikan Ibu Mega itu seperti juga di garis bawah Bu Eva, ini soal pentingnya masyarakat Indonesia tahu ada hubungan yang sangat dalam, yang sangat positif antar Bu Mega dan Pak Prabowo. Nasi goreng itu anggap sebagai simbol kepercayaan, trust dari Ibu Mega terhadap temannya. Jadi trust dan kedalaman pertemanan, maka beliau memasakkan itu. Karena di situ kan dalam sekali secara psikologis, afeksinya terhadap teman ini. Dan masyarakat Indonesia dengan gaya komunikasi yang sesimpel itu dari Ibu Mega itu sebetulnya bisa menangkap dengan baik betapa positifnya hubungan keduanya. Jadi kalaupun saat ini ada kompetisi di level masyarakat yang sangat keras, bahwa peristiwa-peristiwa yang mengganggu hubungan kepercayaan di antar masyarakat, misalnya soal hoax dan lain-lain, ras, sara dan lain-lain, itu mestinya gitu bisa belajar dari hubungan para pimpinannya. Sehingga dalam kompetisi ini, Mas Habib menyebut tadi soal fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mestinya itu yang dikedepankan. Jadi sebetulnya itu pesan positif dan optimisme. Dan harapannya tadi, masyarakat bisa belajar dari itu, mengambil contoh dari hubungan mereka. Meskipun kita tahu persis, untuk berharap hoax dan yang lain-lainnya hilang sama sekali, itu saya kira kita belum terlalu optimis. Baik, jadi intinya himbauan ini adalah untuk menenangkan suasana, berarti bisa dikatakan juga dalam sisi lainnya adalah bahwa hoax dan kebencian itu sudah sangat mengkhawatirkan saat ini. Betul. Baik, kita akan bicarakan mengenai hal tersebut nanti sesaat lagi pemirsa.